Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau sampai hari ini Tuhan masih tegur kita, Tuhan masih templak kita, atau Bapak Ibu dengerin khotbah dan kau tersinggung, berarti hati nuranimu itu masih peka, dan Tuhan masih bicara dalam hidupmu. Tuhan pingin hidupmu diubahkan, Tuhan pingin hidupmu berjalan sesuai ketetapannya. Tapi ketika hati nuranimu sudah tidak ada, Roh Kudus sudah bicara lagi, kamu nggak merasa berdosa, kamu melakukan kejahatan, melakukan hal yang buruk, hal yang najis, mungkin kamu berzina, kumpul kebo, atau melakukan kejahatan dalam bentuk apapun lah. Dan tidak ada rasa berdosa, tidak ada rasa malu sama Tuhan, tidak ada rasa tertuduh, patut dipertanyakan, jangan-jangan Roh Kudus undur daripadamu sehingga hidupmu dikuasai oleh roh jahat. Kalau sampai hari ini Tuhan bicara, artinya Tuhan masih mau bentuk hidupmu. Makanya bersyukur Bapak Ibu ketika engkau mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, dan Tuhan masih banyak nyatakan kebaikannya sama hidupmu. Dan ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran yang menentang kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus masih taruh kepekaan dalam hatimu, kamu merasa tertuduh dan merasa tidak enak, tidak nyaman, merasa kotor. Itu artinya Tuhan masih mau hidupmu diubahkan, Roh Kudus masih templak hidupmu. Dan waktunya bertobat dan berubah. Jangan sampai ketika engkau melakukan dosa, engkau sudah terbiasa melakukan kejahatan, sudah nggak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Sudah kebal rasanya. Sudah seperti biasa. Kalau sudah seperti itu, dapat dipastikan jangan-jangan engkau dipenuhi oleh kuasa roh jahat. Hidupmu tidak dipenuhi Roh Kudus lagi, tapi dipenuhi oleh roh jahat. Belajar hari ini menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar dari semua kejadian, belajar dari semua hal yang terjadi dalam hidupmu hari ini, supaya kita semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan masih bicara sama kita. Kalau Tuhan masih bicara, Dia mau nyatakan kedahsyatannya. Kalau Tuhan mau bicara, artinya Tuhan mau muncul dalam kedahsyatan untuk menyatakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hari ini belajar menaruh hati itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli ini tentunya. Tetapi apa yang terjadi di zamannya Imam Eli menjabat, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Karena Imam Eli ini nggak bisa didik anak, dan Imam Eli ini serakah tamak sampai makan kegendutan, badannya mati pun lehernya patah karena kegemukan. Anak-anaknya liar semuanya, anaknya berzina dengan perempuan-perempuan di bait Allah, najis kotor sekali. Dan nggak bisa hidup benar lagi di hadapan Tuhan. Nggak bisa negur anaknya, nggak bisa nasihatin anaknya. Akhirnya di ujung dari semua yang dia lakukan, nanti Bapak Ibu baca di kitab Samuel ini, 1 Samuel di seluruh 1 Samuel, Bapak Ibu bisa baca ceritanya. Dan tabut Allah dirampas oleh orang Filistin karena sudah melihat imamnya tidak benar. Makanya Tuhan udah jarang-jarang bicara, Tuhan jarang-jarang nyatakan penglihatan. Dan akhirnya Tuhan gantikan Samuel untuk menggantikan dia. Di ayat yang keduanya, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Udah tua, kegemukan lagi. Padahal kalau kita lihat Musa, kita lihat Harun, sampai masa tuanya, matanya tidak rabun, penglihatannya masih tajam, karena hidupnya benar, hidupnya takut akan Tuhan. Ini berbeda dengan imam yang satu ini. Karena kegemukan, badannya gemuk sekali, kerjanya makan dan tidur, ngambil persembahan yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan, dimakan, anak-anaknya juga liar semuanya. Akhirnya Tuhan gak nyatakan apa-apa loh. Tuhan gak nyatakan apa-apa. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau gak setia dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, kalau engkau gak setia dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, engkau hidup sembarangan, engkau hidup ngawur, jalan maumu sendiri, jalan seenak perutmu sendiri, kasar hidupmu, gak mau dibentuk Tuhan, gak mau diproses Tuhan. Padahal Tuhan siapkan jatah yang besar. Padahal Tuhan mau bawa kamu ke dalam level kebesaran, dalam level di mana Tuhan mau pakai hidupmu secara dahsyat. Karena kelakuan sikap busukmu, kelakuan jahatmu yang gak menurut apa Tuhan, akhirnya Tuhan kirim penggantinya. Karena
Kalau kita nggak setia, sekalipun ditegur, dinasihatin, tapi keras kepala terus, rencana Tuhan pasti digenapin. Tuhan akan bangkitkan orang lain yang lebih setia. Di belakang kita itu ngantri banyak orang, Bapak Ibu. Makanya kalau kita hari ini tidak bisa dipercaya, nggak sungguh-sungguh memberi hatimu sama Tuhan, harusnya kamu dipakai Tuhan luar biasa, tapi Tuhan lihat kamu tidak bisa didapat bertanggung jawab dengan semua pemberian Tuhan, akhirnya Tuhan pilih orang lain yang lebih bersedia. Hatinya lembut, hatinya tulus mengasihi Tuhan. Makanya kita ini harus belajar tanggung jawab. Finish well ujung hidup kita. Finish strong. Orang yang didapatin sungguh-sungguh berkenan di hadapan. Sampai garis akhir. Akhirnya kita menyelesaikan seperti yang Tuhan mau. Seperti Kaleb dan Yosua. Harusnya. Dan Bapak Ibu, belajar hari ini. Memiliki kepekaan yang tajam. Kalau Tuhan tegur, Tuhan templak, lewat khotbah, lewat pengajaran, siapapun lah pendetanya, ada yang salah, dikoreksi, bertobat. Kalau ada orang nasihatin, terima didikannya, terima nasihatnya. Artinya Tuhan masih sayang kamu. Kalau Tuhan udah tidak sayang lagi, Tuhan gak bicara apa-apa loh. Nanti Tuhan bicara pakai orang lain malahan. Dan pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Masih sore ini, Samuel telah tidur di dalam bait suci, tempat tabut Allah. Ini Samuel, ini anaknya Hana, dan Hana bertahun-tahun ingin punya anak. Dia minta anak, ternyata Tuhan kasih seorang nabi, dan ditambahin anak-anak yang lain. Luar biasa. Ini anak perjanjian ini Samuel ini. Samuel telah tidur dalam bait suci tempat tabut Tuhan. Samuel tuh hatinya tuh luar biasa. Hanya pingin dekat dengan Tuhan. Tidak heran nanti Tuhan banyak bicara. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel. Dan ia pun menjawab, ya Bapa. Nanti Bapak Ibu baca seluruh pasal ini. Baru Bapak Ibu akan ngerti alur ceritanya seperti apa. Samuel suka tidurnya di dekat bait Allah. Tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan. Powerful sekali. Makanya kita harus belajar terus. Memiliki kepekaan yang tajam. Memiliki kerinduan. Memiliki hati yang mau diubahkan. Mau diproses. Mau dibentuk. Mau diubahkan terus. Jangan ngotot maumu sendiri. Terlalu egois. Terlalu serakah. Karakternya buruk. Jelek. Tidak bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan sama hidupmu. Kalau kamu nggak bisa dipercayakan. Ngatur keluarga dengan baik nggak bisa. Jadi suami yang baik nggak bisa. Kerjaannya marah-marah, maki-maki istrimu. Jadi istri juga nggak bisa. Kerjanya terlalu bewer, nggak bisa tanggung jawab. Nggak mau bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Ujungnya, engkau harus terima jatah yang besar. Jatahmu akan dikasih ke orang lain loh. Kita harus belajar tanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sampai hari ini. Dipercayakan pekerjaan, pelayanan, rumah, istri, suami, anak. Belajar tanggung jawab dalam segala hal. Dalam sikap, tindakanmu, dan perbuatanmu. Hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Harusnya semakin kita mengejar Tuhan, semakin kita memiliki kepekaan yang tajam. Ketika kita punya salah, kita punya pelanggaran, ya kita cepat bertobat dan berubah. Jangan ngeyel terus, bela diri terus. Membenarkan diri terus, tidak ada gunanya. Ketika kita ini udah tahu salah, tetap membenarkan diri, tidak ada gunanya. Jatahmu nanti dikasih ke orang. Bapak Ibu lihat, apa yang dilakukan Saul? Ditegur Samuel. Masih membenarkan diri. Cari alasan untuk pembenaran dirinya. Dan ujungnya apa? Langsung instan ketika dia tidak ngikutin apa yang Tuhan mau. Dia jalan maunya sendiri, Tuhan gantikan oleh Daud sendiri. Instan surga akan ganti pilih orang yang lebih setia. Makanya kita ini belajar ini seperti ini. Supaya kita hati-hati dalam bertindak. Supaya kita tidak sembarangan, tidak sembrono lagi. Supaya perkataan kita ini ditata dengan baik. Ngomongin yang baik. Pikiran kita, perbuatan kita ditimbang, diukur. Diperhitungkan dengan matang. Jangan sampai hanya untuk memuaskan keinginan kita. Nanti Bapak Ibu yang rugi sendiri. Jatah yang Tuhan siapkan dalam hidupmu itu gede sekali. Harusnya hidup memberi dampak. Harusnya hidupmu memiliki otoritas yang besar mempengaruhi arah Kristus. Tapi ngelihat kelakuanmu dan sikapmu, jatahmu bisa dikasih ke orang. Belajar
dari apa yang dialami oleh Imam Eli, belajar dari apa yang dialami oleh Saul. Bahkan ini di zamannya Imam Eli memimpin ini, Tuhan jarang sekali ngomong. Bagaimana Tuhan bicara? Anak-anaknya liar, kelakuannya busuk, kelakuannya jelek, kelakuannya nyebelin, kelakuannya bencek, kelakuannya ngeselin. Ujungnya tabut perjanjian itu dirampas, diambil oleh musuhnya orang Israel. Makanya hari ini kita ini belajar nih, memberi hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai hati kita ini busuk, jahat. Hati kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu nanti baca di 1 Samuel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan. Anaknya jahat. Tidak heran di pasal yang ketiga, Tuhan jarang bicara. Tuhan jarang nyatakan dirinya. Harusnya sebagai imam yang dipercaya, harusnya bisa mendengar arahan Tuhan itu kemana. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 dan di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Shilo. Ambil keuntungan dari jemaat untuk kepentingannya sendiri. Jahat di mata Tuhan. Makanya belajar memiliki kemurnian hati. Anak-anaknya Imam Eli melayani di bait Allah, tapi untuk kepentingannya sendiri, atas nama Allah, tapi untuk memuaskan dirinya. Bapaknya kegendutan, anak-anaknya dursila, jahat. Bahkan di ayat yang ke-15, sebelum lemak dibakar, bujang imam itu datang, pembantunya datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging itu kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Lebih jahat lagi ini. Karepe dhewe maunya sendiri ini jadi imam. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ngeri! Ini hamba Tuhan yang di akhir zaman juga ada. Kalau minta persembahan ke jemaat, ngancem-ngancem, kamu gak masuk surga. Diancem, kekerasannya ini ngancem, kamu gak masuk surga, kamu kena kutuk. Itu tidak benar loh, Bapak Ibu. Kita harus memiliki kemurnian hati. Nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan seperti itu, Tuhan gak bicara apa-apa. Khotbahmu hanya karanganmu sendiri, bukan karena pewahyuan. Hanya ide dan gagasanmu sendiri. Hidupmu gak memiliki dampak. Hanya punya gelar hamba Tuhan, tapi gak memiliki dampak. Kamu jadi orang Kristen, tapi gak memiliki pengaruh apa-apa. Hanya fokus pada dirimu sendiri. Di ayat 17, dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Sadis sekali. Di ayat yang kedua-dua kita lompat di ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Sadis, berzinah ini dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah. Ngeri ini. Sudah serakah, ngambil persembahan, tamak, dursila, jahat, dan bapaknya nggak tegur apa-apa loh. Apa yang dilakukan bapaknya? Di ayat 23 perhatikan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jangan begitu anak-anakku. Bukan ditegur, dididik, dinasihatin, tapi hanya diomongin dengan biasa saja. Jangan begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar bahwa itu kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Harusnya didisiplin loh. Imam Eli gak kasih contoh yang baik loh. Nanti berdampak. Besok kita bahas lagi. Pada Samuel. Karena ngelihat Imam Eli gak bisa didik anak-anaknya, ternyata nurun. Hari ini kita mesti belajar.
Ujung dari kehidupan keluarga Imam Eli ini mati semua, binasa. Bayangkan kalau dia jadi imam yang takut akan Tuhan. Dia akan menjadi imam yang akan menyertai para pemimpin pada raja-raja di Israel. Tapi ujungnya mati. Keturunan Saul pun juga mati. Karena hidup maunya sendiri. Jalan seenak perutnya sendiri. Ngelawan Tuhan. Belajar tanggung jawab. Ngikut Tuhan tuh ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Jalan sesuai firman. Kalau kita mau kita sendiri, ujung hidup kita akan hancur. Ujung hidup kita akan berantakan. Belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin Roh Kudus, Bapak Ibu izinkan mengkoreksi hatimu, engkau akan dibawa dalam perjalanan menuju kebesaran. Kalau hari ini Tuhan tegur, lewat khotbah, lewat gembala, mungkin lewat mentor, lewat istri, atau lewat suami, lewat anak, atau siapapun juga lah, Tuhan bisa pakai. Mendidik kita itu lewat siapapun, menegur kita lewat siapapun. Jangan keraskan hati. Cepat memiliki hati yang lembut. Seperti Daud ditegur, nggak bela diri dan nangis sama Tuhan. Dia takut kehilangan roh Tuhan. Tidak heran Daud dikasihi Tuhan. Jangan kamu sudah ditegur, maumu sendiri, merasa benarnya sendiri, dengerin khotbah yang dikritik kelemahan pendetanya. Kamu yang rugi, kamu nggak dapat apa-apa. Harusnya kamu terima berkat besar, kamu ujungnya hanya melongo, nggak dapat apa-apa. Nggak sampai garis akhir nanti hidupmu. Nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini berjalan, ngikutin kehendak Tuhan, berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Nanti Bapak Ibu akan lihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan menikmatin sesuatu yang ilahi, yang Tuhan akan bawa hidupmu dalam pengaruh yang lebih besar, dalam level pengurapan yang berbeda. Amin. Jangan sampai kehilangan jatah yang Tuhan tetapkan menurut standar kerajaan Allah. Mulai hari ini, terima teguran dan didikan. Kadang kita itu kalau karena ndablek, kayak saya ini kan modelnya ndablek keras kepala. Baru dibenturin masalah dulu, baru saya sadar. Sejak saya sakit itu sebenarnya Tuhan bicara banyak loh. Tuhan mau bahkan hati saya. Akhirnya saya puasa intermittent, jaga pola hidup, jaga pola makan, saya jaga pola tidur. Sekarang kondisi badan saya tambah fit, tambah seger. Berat badan stabil, tidak kegemukan. Kadang karena masih ndablek ngeyelan, kita tuh harus dibenturin dulu baru sadar. Ngapain sakit mahal harganya. Daripada kita kebentur-bentur, lebih baik kita nurut hari ini. Ikut aja. Ibu yang sedang ngadepin masalah, belajar dari masalah itu, Tuhan ajarin apa dalam hidupmu. Jangan melulu gerutu, pengen mujizat, pengen cepat dipulihkan. Belajar dari apa yang Bapak Ibu alami, Tuhan bicara banyak gitu. Supaya hidupmu jalan sesuai dengan apa yang Dia mau, Dia inginin. Bapak Ibu, kenapa kok kadang kita ini dibenturkan oleh persoalan, kita dibenturkan lewat tekanan, himpitan. Karena kita ndablek jalan mau kita sendiri. Ditarik lagi ke pusat kehendaknya. Kamu salah, kamu mesti ngikutin aku. Kalau kita dibiarkan begitu rupa kita jalan mau kita sendiri, tersesat, keblasuk-blasuk, babak belur hidupmu. Tambah ruwet, makanya Tuhan tetap tarik. Hebatnya Bapak kita yang kita salayani. Hebatnya Tuhan yang kita sembah. Dia tetap nuntun hidup kita. Karena Yesus sebelum naik ke surga, Dia minta kepada Bapa, Roh-Nya tinggal di dalam kita, menuntun kita, membawa hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Supaya hidup kita mempermuliakan nama Yesus. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Amin. Miliki kerendahan hati untuk mau dibentuk dan diubah. Diproses, dirembukkan. Untuk menikmatin jatah yang besar dalam hidupmu. Kadang memang kita diizinkan lewat perjalanan-perjalanan yang ruwet dan rumit-rumit. Tapi di ujungnya Tuhan akan bawa hidup kita mengalami sesuatu yang ilahi. Dalam kebesaran, dalam kedahsyatannya, dalam keagungannya. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan firman-Mu untuk hormat kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan dengan darah anak domba, menempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, menjadi kehidupan dan nama berdoa. Dalam nama Yesus, anugerah kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Memenuhi hidup kami. Mulai hari ini, pimpin, urapi, sertai, lindungi, proteksi, dan jagain. Supaya hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa,
Untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, biluri suri darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau tahir, sembuh seperti sedia kala, sempurna, sehat seperti sedia kala. Mau berdoa untuk orang-orang yang sedang struggle dan berjuang, mengalami proses permukaan sekolah padang gurun. Tuhan bawa mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Anda mau percaya, Roh Kudus yang ajaib, Roh Kudus yang kami kasih dan cintai akan menuntun ke jalan di mana engkau sedang siapkan breakthrough dan terobosan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen and God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Then I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I
Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ike robo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekiana mata. Ike rebeko namate ke peshento ko namandere. Inana nama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo.
Kudus, kami mencintaimu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini Ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi.
Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me. And I
kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupa kan dengan dirimu? Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.